أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi yang maha penyayang. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam. Ulaika, mereka itulah. Jadi ini menjelaskan tentang sifat-sifat para nabi, ya. Ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Alladzina, mereka, an'amallah, yang Allah telah berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Sejak kapan? Min dzurriyyati Adam, sejak dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna, dan juga orang-orang yang kami bawa, kami tanggung, ma'anu, bersama Nabiullah Nuh. Orang-orang yang naik dibawa oleh kapal Nabiullah Nuh, gitu ya. Wa min dzurriyyati Ibrahim, termasuk juga keturunan-keturunan Ibrahim, wa Israil, dan juga keturunan Israil. Siapa di sini maksudnya Israil? Israil itu nama lain dari Nabiullah Yakub. Emang nih, ini pada nyangkut ya. Iya, nama lain daripada Israil adalah Nabiullah Yakub, ya. Wa mimman, ya, banyak pikirannya, mikirin cabe, bawang, ya, jemuran. Kalau ada yang daging sih kan. Wa mimman hadaina, dan juga orang-orang yang telah kami berikan petunjuk. Mimman hadaina, kami berikan petunjuk. Wajtabaina, dan orang-orang yang kami pilih. Idza tutsla, sifatnya seperti apa mereka itu? Idza tutsla, ketika dibacakan, alaihim, kepada mereka, ayatur rahmani, ayat-ayat Allah, Al-Quran, ayat-ayat Allah, tidak mesti Al-Quran, ya. Kharru sujjadan, maka mereka itu kharru, tersungkur, tertunduk, ya, tertunduk. Kharru sujjadan, dalam keadaan sujud. Wa bukian, dan dalam keadaan menangis. Ini adalah salah satu atau sifat-sifat para nabi, ya. Di antaranya, setelah ini menjelaskan tentang ayat-ayat kebesaran Allah di atas, ya. Nah, sekarang pada ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat para nabi, yaitu di sini alladzina an'amallah, orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, minan nabiyyin, dari para nabi. Siapakah diantaranya?
kelompok para nabi itu min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Pertama tuh manusia pertama. Yang kedua wa mimman hamalna ma'anu, dan orang-orang yang kami angkut ya, kami naikkan ma'anu bersama Nabiullah Nuh. Yang kedua adalah jadi periode Nabiullah Adam, terus orang-orang yang selamat masuk ke dalam perahu Nabiullah Nuh ya. Nah itu tuh, jadi mereka itu jadi istilahnya kelompok kedua para Nabiullah Adam nih ya, baru turun ke bawah habis semua manusia, barulah setelah terjadi banjir saat Nabiullah Nuh habis. Nah baru kelompok kedua adalah Nabiullah Nuh, orang-orang yang beriman ya, masuk ke dalam kapalnya Nabiullah Nuh. Dan ini dalam sejarah anaknya 3 ya, ada Sam, ada Ham, ada Yafith. Jadi Nabiullah Nuh di 3 nih ya anaknya. Nah baru dah keturunan tuh ke bawah, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang sipit ya. Ah dari 3 itu ya, dari kelompok dari anaknya Nabiullah Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Nabiullah Ibrahim. Nuh selesai, baru nanti tuh dari Nabiullah Ibrahim ya. Nabiullah Ibrahim, baru Nabiullah Ibrahim ada Ismail, ada Ishak ya. Kalau dari Ismail ke bawah ada 1 Nabi Muhammad di ujung paling terakhir, nggak ada lagi itu nabi ya. Artinya dari Ismail itu cuma 1. Nah dari Nabiullah Ishak, nah ya dengan istrinya yang bernama Sarah, ini banyak nih nabi di sini nih, sampai di ujung Nabiullah Isa. Nah disitulah ada Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah dari Yakub ke bawah nih Yusuf ya, sampai ke bawah nanti ada Daud, Sulaiman, sampai Harun, Yahya, Harun, Musa ya, sampai kepada Nabiullah Isa ya. Nah itu tuh kelompok-kelompok para nabi ya. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia pertama Nabiullah Adam, Idris, udah sampai 2 tuh ya. Baru habis Nuh ya, karena manusia kan habis ya. Nuh anaknya 3, Sam, Ham, Yafith, baru turun ke bawah. Ada ketemu dengan Nabiullah Ibrahim ya. Ibrahim dengan Hajar, Ismail, itu hanya 1 Nabi Muhammad. Baru nanti dengan Ishak ada namanya Yakub, baru nanti kepada Yusuf sampai ke bawah sampai Nabiullah Isa ya. Wa Israil, keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, dan Israel. Coba kalau kita nggak paham ya kan, keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, dan termalaikat lagi ya kan, Israel. Iya, ada surah namanya Bani Israel. Bani itu artinya keturunan, Israel itu adalah nama lain dari Nabiullah Yakub ya. Nah, keturunan. Jadi kalau ada surah Al-Quran Bani Israel, itu artinya keturunan Yakub. Keturunan Yakub itu Israel. Nah baru keturunan Yakub itu ke bawah ada Yusuf, ada Yahuza ke bawah itu orang-orang Yahudi itu khusus ya, orang-orang Yahudi. Nah orang-orang Yahudi ngaku ujung-ujungnya dia Israel ya, padahal kita tahu bahwa kalau disebutkan Bani Israel, kalau misalnya kita disebutkan Yahudi itu pasti Bani Israel ya, Bani Israel. Kalau disebutkan Bani Israel belum tentu Yahudi itu ya. Sekarang sifat-sifatnya nih ya, artinya para nabi itu kelompok-kelompoknya itu sudah dijelaskan. Nah sekarang sifat-sifat dari para nabi itu apa? Nah wa mimman hadaina,
tidak hanya kelompok para nabi, orang yang diberikan petunjuk dan orang yang kami pilih. Apa sifatnya? Satu, idza tutsla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itu, para nabi itu, saat disebutkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka mereka itu tersungkur, sujud, dan menangis. Kalau kita dengar ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang dikatain punya ada berisik amat, ya kan? Itu berisik, dikatain berisik. Padahal kalau para nabi, salah satu sifatnya adalah itu tersungkur, artinya dia itu saking gemetar gitu bahasa kitanya ya, gemetar saking memang tidak kuat ya, saking takjubnya mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, salah satunya juga tepat dengan yang sering kita baca di dalam Al-Anfal, itu ada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, adalah mukmin. Jangan sampai mengatakan, Ustadz saya kan nggak gemetar, terus nggak ada perasaan apa-apa, kan kagak paham, kayak gitu ya. Orang kagak paham artinya apa kan gitu. Makanya saya biasa-biasa aja tuh dengerin Al-Quran ya. Nah, ada satu kejadian yang memang cukup bisa dijadikan pelajaran, bahwa karena Al-Quran ini mujizat, ada beberapa orang yang bertaubat hanya karena mendengarkan ayat-ayat Allah ya. Padahal begitu ditanya, paham nggak Bapak? Enggak paham. Tapi saya justru saat berada di Mekah, dia cerita langsung ke saya nih, salah satu jamaah, Pak Ustadz, ya Allah, saya selama di Madinah itu mendengarkan ayat-ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Iya, itu saya mendengarkan ayat itu kayaknya badannya gimana, gemetar, terus dia takut, terus rasanya tuh merasa dosa dia. Nah, dari situlah dia, walaupun Al-Quran ini tidak bisa difahami, itu bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang tertentu, bisa mendapatkan hidayah. Padahal dia nggak paham. Emang apa tuh Ustaz artinya? Ini saya jelaskan itu ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana, saking kita ini manusia kurang bersyukur ya. Oh itu yang mananya? Iya, berarti ya Allah, saya ini Pak Ustadz katanya udah punya jabatan ini, punya ini segala macam. Ternyata ya, pas memang dengan perilaku dia itu, kayaknya pikiran itu masih kurang aja, nggak ada cukupnya ya. Udah selesai punya ini, pengen punya ini terus saja. Oh itu ternyata. Nah dari situlah dia mulai sadar, padahal dia kagak paham. Gak paham terjemahnya. Orang baca Al-Quran aja gak bisa, ujung-ujungnya begitu pulang dari haji, khusus sudah diajar Al-Quran, saya bimbing dari Iqra sampai dia, mohon maaf kalau emang lancar kayak kita sih, ini dari namanya udah tua, tapi setidaknya bisa baca udah ya tuh ya. Iya, kenal baik, bisa baca ya tuh. Nah, di sini saya bisa membuktikan bahwa karena kemujizatan Al-Quran bisa memberi orang mendapatkan petunjuk ya. Coba kalau nggak dapat petunjuk, pulang haji ya pulang aja udah selesai. Nggak ada itu pengen bisa baca Quran ya kan? Nggak ada. Nah, pulang haji belajar Al-Quran bisa ya. Tuh kan banyak ya. Pulang haji aja, sebelumnya nggak bisa baca Quran, pulang haji ya tetap aja nggak baca Quran ya, akhirnya nggak bisa begitu ya. Nah di sini sifat-sifat orang yang mukmin ketika disebutkan dzikirallah,
disebutkan nama Allah hatinya maka gemetar. Kalau kita mah enggak ya. Makanya ketika kita misalnya mendapatkan apapun ya, kalau kita kembalikan kepada Allah itu insya Allah kita bermanfaat. Jadi maksud saya kalimat-kalimat semacam takbir, Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, takbir, tahmid, alhamdulillah, istighfar, astaghfirullah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, bacaan-bacaan itu kita pasang dalam kehidupan sehari-hari ya. Lah biar jangan latahnya ini mah latahnya ngomong apa aja ya kan, buset ya kan, apalagi alah nggak keruan ya kan. Tapi kalau kita biasakan itu kesandung ya begitu, jadi karena kebiasaan kan gitu ya. Bapak hebat kan, usahanya sukses, anaknya pada berhasil kan, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar ya Allah, Allah Maha Besar, bukan saya manusia menghadap apanya kan gitu ya. Jadi kalimat-kalimat itu dibaca artinya supaya ngingetin kita ya, kita mau manusia nggak ada apa-apanya. Ente aja mungkin, lu aja mungkin kalau melihat saya bisa sukses, bisa berhasil ya kan, hebat, padahal ma Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya ntar kalau ada orang yang muji-muji apa, yang langsung aja Allahu Akbar gitu ya. Artinya Allah Maha Besar, kita ini nggak bisa apa-apa begitu ya. Nah, termasuk melihat sesuatu yang luar biasa, kejadian ya kan, baca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Wis, kamu ganteng amat ya, cantik amat ya kan, udah itu baca subhanallah, maha suci Allah. Tentang kekafiran, tentang apa, kemusyrikan, tentang kepada berhala ya, pokoknya yang memang menyangkut masalah akidah baru baca subhanallah, maha suci Allah. Allah tuh nggak bisa tercampur dengan apa-apa. Subhanallah. Ada orang yang menanyakan tentang kalau minta hujan itu, kalau mau hajatan ya, pasang apa itu? Dipasang bawang, cabai, bawang putih, pokoknya gitu dah ya, dipasang itu. Bahkan pakai sapu lidah. Nah, itu dikatain orang bisa jadi musuh katanya kan? Tuh. Padahal pahami bisa ditafsirkan. Jadi orang yang mengatakan musyrik itu memang sebatas itu. Betul kalau musyrik, betul. Kalau kita yakini benda itu yang bisa menahan, ya. Wah, hujan nggak turun lah karena barang ya kan. Nah, itu baru musyrik. Nah, kalau misalnya sampai sekarang misalnya ada ya, mohon maaf, kadang digantung tebu tuh kalau bikin rumah ya kan. Nah, nih dalam Islam kita berdoa kepada Allah itu bisa melalui media. Pak Ustadz gak paham saya media, alat gitu ya, benda ya. Emang ada Nabi emang pernah berdoa memakai benda? Pernah. Apa contohnya? Ketika Nabi sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Nabi saat selesai sholat mau berdoa kepada Allah, selendangnya, sorbannya nih ya, yang dia pakai sebelum berdoa dia balik ya, yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah, lalu berdoa. Lah ngapain Rasulullah pakai segala pakai simbol di balik ke atas ke bawah, dari bawah ke atas ya kan? Maksudnya agar Allah membalikkan situasi dari Allah begitu. Lain pakai segala pakai sorban gitu-gitunya kan? Nah, emang Allah kagak bisa tuh.
Kita ngikut begitu, ya, paham nih? Terus Nabi di dalam Marom itu ada satu hadis, Nabi saat lewat dengan para sahabat itu Nabi mendengar jeritan siksaan di dalam kubur. Ada 2 kuburan di situ. Begitu lewat dengan sahabat, lalu dia ambil papak kurma, dia belah jadi 2, ditancapkan ke 2 kuburan itu. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan itu pelapa kurma itu? Apa kata Nabi? Ini kuburan yang satu, ini sedang mendapatkan siksaan, ya. Yang pertama ini siksaannya kenapa? Karena dia sering namimah, ghibah. Dia sering, saya Allah melapangkan Islam, mudah Allah ringan, ya. Ini kenapa? Yang kalau kencing nih, ya. Kalau laki-laki biasanya ya kagak pernah cek anak lah, ini sedang disiksa nih di Allah mengatakan seperti itu, bahwa mudah-mudahan Allah ringankan siksaannya selama pelapa kurma ini masih basah. Coba kepada Allah, ngapain pakai pelapa kurma, ya kan? Tuh, nah mereka ngatain itu, ya, karena enggak tahu sejarah itu, ya. Nah, karena itu timbulnya dari iya, minta kepada siapa? Allah. Kan cabai atau bawang yang kita pasang itu bukan, tapi mintanya kepada Allah dengan alat kurma. Enggak ada, ya. Ada apa di situ? Tradisi banyak bawang apa ya kan? Begini masakan sirik. Kita yang ngaku harus bisa jawab, ya. Apa kan syirik? Ngapain sih? Lah ini kan orang tua kita dulu begini, ya kan? Jawabannya simpel aja. Enggak, kita mengikuti orang tua begini, bodo amat, mau syirik, mau sarak kayak, ya kan? Enggak tahu alasannya, ya. Nah, begitu diantaranya. Dan ketika dibacakan ayat Allah, zadathum imana. Ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang tertulis, ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Dia bacakan, ya, maksudnya dia perlihatkan kalau ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Yang tertulis Al-Quran, yang tidak tertulis banyak. Banjir, gempa, ya kan? Apalagi itu tsunami, itu bukti atau ayat-ayat Allah. Jadi bukan yang kita baca doang. Nah, tambahlah keimanan kita, ya kan? Ya Allah, Allah Maha Kuasa begitu. Allah mah ingin menyapu untuk mematikan manusia gampang banget dia mah. Hanya beberapa detik, ya kan? Udah naikin aja tuh air laut, selesai, ya kan? Habis tuh gedung-gedung kan gitu. Nah, Allah kalau begitu Maha Kuasa. Yang ketiga ini ciri-ciri orang mukmin, wa ala rabbihim yatawakkalun, bersandar kepada Allah. Tapi kalau yang dipegang itu adalah pemberi rizkinya, sandarannya pemberi rizkinya, maka insya Allah aman, gitu ya. Sayyidatuna Hajar saat baru saja Nabiullah Ismail dilahirkan, ya, Nabiullah Ibrahim membawanya ke fi wadin ghairi dzi zara'in, di samping Ka'bah yang tandus, di situ tidak ada tanaman, tidak ada air, ya kan? Akhirnya dia mendapatkan perintah untuk hijrah pindah ke Palestina, dipanggil oleh Allah, ya. Tidak dibawa Ismail dengan Sayyidatuna Hajar, boro-boro ditinggalin duit, ya. Tempatnya aja gersam,
dipegang sorbannya nih Nabiullah Ibrahim. Allahu amroka, apakah ini Allah yang mau? Iya, ini adalah perintah Allah. Apa kata Sayyidatuna Hajar? Idzan, jadi kalau begitu Allah pasti tidak akan membiarkan kita lapar ya, tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Terbukti ya, Ismail keluar langsung air zam. Kenapa? Ya karena yang dipegangan yang jadi Allah. Jadi keyakinan kita itu benar-benar masih jauh. Ba'dihim ados salata wa taba'us syahawat fa sawfa yaquna ghayya. Fakhalafa, kemudian datanglah mim ba'dihim, setelah mereka generasi manusia, generasi para nabi itu ya. Siapa? Khalfun, pengganti, kha'adha'us sholat, yang mengabaikan sholat. Satu. Yang kedua, wattaba'us syahawat, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, apa balasannya? Mereka kelak akan tersesat. Ya, artinya para nabi begitu sifatnya tuh ya, ruku, sujud, menangis. Sekarang datang zaman sekarang nih ya, kita nih justru ada orang yang masih mengabaikan sholat. Kita mau bayar utang ya, kurang 100.000 tuh fadah, pantas enggak? Lah pantas, orang cuma dikit doang ya kan ada modalnya 900.000, kurang 100.000 lagi nih ya, minta tolong dah, pantas. Kenapa? Karena memang udah ada. Lah kita sholat apa kagak apa, sodako apa, semuanya hidup di dunia maksiat terus ya kan, minta syafaat ya. Kata Nabi lah mana kan gitu ya. Jadi modalnya dulu sholat itu penting, nomor 1, walaupun urutannya nomor 2 syahadat sholat. Karena orang itu kan udah sholat belum, sholat kan nomor 2 ya kan, urutannya syahadat, yang kedua sholat. Nah, artinya sholat ini kalau di dalam hadis jelas sekali, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama, jelas. Faman aqomaha faqad aqomaddin, barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat dialah yang telah menghancurkan agama. Ini tiang ya, percuma kita bikin atap, bikin tembok yang mewah, tiangnya kagak ada ya ambruk lah ya. Kalau ada tiangnya insya Allah dipasang tuh semua atap segala macam kan kuat, ada tiangnya ya. Secanggih sekokoh-kokohnya bangunan mesti punya tiang gitu. Dan apapun itu ambruk. Ibaratnya kita minta air sama orang, kita bawa ember, embernya bolong, dikasih itu segayung lah bablas ya, mau berapa gayung juga lah bolong tuh. Orang yang melaksanakan sholat utuh ya, jadi pantas. Jadi sekali lagi bahwa salah satu orang yang datang setelah para nabi ya, sifatnya itu adalah adha'us sholat, menyia-nyiakan sholat. Kadang ada orang tua tuh yang tujuan anaknya di pesantren ini simpel aja. Pernah saya dengar tuh, mengapa sih pesantren? Anak saya di pesantren biar paling nggak jangan tinggalin sholat dah ya kan. Kali dia jadi kiainya, jadi ustadz gitu, bisa ini bisa itu, jauh dah, biarin dah. Yang penting paling nggak anak saya bisa doain kalau saya udah nggak ada, itu doang ya kan, bisa doain tuh, itu doang. Padahal dia pengennya tuh, apalagi sampai dia jadi orang soleh, orang alim ya kan. Simple, orang tua tuh kadang-kadang begitu doang. Saking pentingnya doa itu, tidak ninggalin sholat,
insya Allah jadi orang soleh dan mau mendoakan ya. Tapi orangnya kalau kagak sholat, nah aduh ya udah ya kan, buru-buru mau mendoain ya, buat diri sendiri aja sholatnya ditinggalkan, naudzubil. Kedua, sifatnya wattaba'u syahwat, dia itu menuruti hawa nafsu, kemauan. Hawa nafsu ada kemauan, beda dengan malaikat kemauan ya. Allah ciptakan malaikat itu seperti robot permanen. Allah beri malaikat itu sifatnya ruku aja udah ada macam-macam. Ada yang sujud ya. Setan itu juga selalu menentang kebaikan. Jadi malaikat, setan, manusia, terus binatang hanya dia makna selesai. Tidak ada tujuan apa-apa. Nah, manusia diciptakan ada sifat malaikatnya, ada jadi kalau ada orang pengen ini, pengen itu, ya wajar nggak? Wajar, ya. Orang kalau nggak ada nafsu, ya, lah udahlah, nggak, dunia ini nggak bakalan rame, nggak ada, ya. Berkembang nggak ada orang kawin nggak, ya, orang kagak ada nafsu, ya kan? Nggak ada orang tuh bisa berjabat, cari dunia ya. Pokoknya dunia ini sepi lah. Setiap orang bengong aja ya kan. Kagak ada nafsu, kagak ada keinginan ya. Nah, karena Allah itu ada kemauan, keinginan, maka dunia ini bisa rame. Cuman di sini yang perlu dibatasi adalah dibatasi ya. Jadi bukan berarti nggak boleh mengikuti nafsu itu, mengikuti nafsu yang tidak baik ya. Pokoknya yang penting gua kaya, caranya bagaimana mau injak bawah ya, ataupun jilat atas terserah dah, yang penting gua kaya kan. Duit dari mana kayak tuh? Ada orang yang disingkirkan, ada orang yang, nah ini yang nggak boleh ya. Jadi pakai alat. Terus pernah saya jelaskan asyaitonu yajri ya, asyaitonu yajri majrad dam, bahwa setan itu berjalan di aliran darah manusia. Itu maksudnya adalah manusia kalau dia mengikuti hawa nafsu terus saja ya, nah itu berarti dikendalikan oleh setan ya. Jadi dia mengikuti nafsu setan. Nah, bagaimana nanti orang-orang yang seperti itu? Fasaufa yalqawna ghayya, maka dia nanti akan mendapatkan kesesatan. Jadi tersesat. Kalau sudah tersesat, ya udah nyasar. Ya. Orang yang ninggalin sholat, orang yang mengikuti hawa nafsu terus, lengkap ini ya. Selamat enggak selamat, tersesat. Ya. Jadi kalau kita nggak mau tersesat ya, selamat dari dunia sampai akhirat ya, maka syaratnya jangan tinggalkan sholat ya kan, baru mengendalikan hawa nafsu, mana yang boleh, mana yang tidak boleh kan, begitu harus. Kalau kita tanpa batas, nah itu tersesat. Itu di dunia ya, belum di akhir. Tersesat di dunia aja kita bingung ya, nyari parkiran ya, naruh motor kan, parkir lebar begitu kan, kalau motor saya di mana, bingung itu ya. Wa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu yadkhuluna akan masuk al jannata, ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun, kecuali orang yang sudah ninggalin sholat tuh semua itu, kecuali sebelum dia meninggal, sebelum dia pulang ke rahmatullah, mangtaba, orang yang bertaubat. Apa tuh taubat? Kembal, tabayatubu, taubatan, artinya kembal
kembali. Lah, kok bisa kembali? Ya karena memang pada dasarnya manusia ini baik. Kembalinya kepada siapa? Allah. Jadi saat tidak sholat berarti dia belum tobat tuh, belum kembali. Nah, mestinya kalau kita akan kembali, tempat kembalinya hanya Allah. Begitu. Jadi kembali. Dengan cara apa taubatnya? Di antaranya adalah satu, orang yang bertobat itu menyesali semua perbuatan-perbuatan. Itu tobat namanya nih ya. Satu, berhenti dari kebiasaan yang nggak baik, dari nggak jadi sholat. Dari biasanya ngomongin orang, berhenti ngomongin orang. Nah, ini namanya tuh ya. Pernah kita lakukan zalim kepada orang, mencaci orang, mengecilkan orang, ya, kesel kita. Allah, kita udah umur udah segini, udah 50 tahun ya kan, belum pernah sholat, nyesel ya, sali itu ya kan. Oh bagaimana? Apakah yang kuning gitu ya, mesali semua perbuatan yang sudah dilakukan. Nah sekarang cara taubat bagaimana kalau memang meninggalkan sholat ya? Kita umurnya sudah 50 tahun ya, belum pernah sholat. Ketika dia sadar gimana cara melaksanakan sholatnya, tidak apa-apa, tetap kita melaksanakan taubatnya, ngikutin waktu saja ya, ngikutin waktu. Kalau dia misalnya sholat zuhur, selesai sholat zuhur, sholat sekali lagi dengan niat qodho, begitu ya. Berapa tahun misalnya belum bertobatnya, ya udah sepanjang itu ya, di bawah 50 tahun tuh, dari ikut dari akil balik ya kan, begitu. Asar, sholat asar, baru nanti yang kedua sholat lagi asar dengan niat qodho, seterusnya begitu ya. Nah itu salah satunya. Baru syarat yang ketiga tobat, kita perbaiki dengan amal-amal yang baik. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Orang yang percaya wa amila sholihan, dan beramal soleh. Nggak cukup beriman, tapi juga kita melaksanakan amal soleh. Kalau saya pernah menggambarkan, kalau orang yang beriman itu, kita percaya kalau kita datang ke dokter ya, wah ibu nih tinggi nih ya kan, darahnya ya kan, atau apa namanya, darah, tensi, ataupun apa sih penyakit sekarang tuh, gula ya kan, tinggi nih, oh pantas dok, pusing banget kepala ya kan. Nah percaya tuh, imannya tuh iman kepada dokter, percaya kan. Oh itu wa amila sholihan, dan beramal soleh, maksudnya setelah percaya dokter tuh ngasih resep ya kan, nih obatnya, atau kalau mau herbalnya ini minum ini, rebus ini ya kan, baru dia dilaksanakan tuh di rumah tuh. Itu namanya amal soleh tuh, karena dia percaya dan dia tidak mau lagi penyakit itu, saking percayanya sehingga apapun dilakukan oleh yang disarankan dokter. Itu namanya amal soleh, bukan percaya doang. Kalau cuman kita percaya doang, mangguk-mangguk di depan dokter aja ya kan, begitu dikasih resep, kita dikasih obat, begitu nyampe rumah bodoh amat dah ya kan, menggo pikirin tuh. Itu namanya tidak beramal soleh, cuman iman doang, percaya doang sama dokter, tapi tidak dilaksanakan. Itu contoh mudahnya gitu ya, beramal soleh itu begitu. Nah orang seperti itulah yang bertobat, beriman, beramal soleh, faulaika, maka mereka nanti pasti akan masuk ke dalam surga. Artinya jangan kita putus asa. Sebanyak apapun dosa kita ya, membunuh, berzina, ninggalin sholat, semua kita lakukan ya, apakah Allah menutup tobat hambanya? Tidak. Selama kita masih mau kembali kepada Allah,
memperbaikinya, maka pasti kita akan masuk ke dalam surga. Dan memang janji Nabi kan itu ya, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga pasti ya. Ada lagi, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah saja ya, maka masuk ke dalam surga. Emang kita kagak yakin? Nah gitu ya. Tetapi kapan masuk surganya? Ah itu pertanyaan tuh ya. Ya kalau dosanya banyak, transit dulu di neraka, mati dulu kan gitu ya. Jangan lama-lama mati kan ya. Nah, nanti insya Allah selama masih ada iman sekecil apapun itu, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Daya. Oke, la yasmauna au jannatu adnin, ini tentang nanti sifat-sifat surga ya. Sifat-sifat surga. Ini nanya sebentar gitu ya. Iya, siap. Kan kita kalau pergi ziarah, terus kita kan itu waktu maghrib, sekarang di tengah jalan. Iya. Terus kita niat, katanya niat memuliakan waktu. Iya. Orang kayak misalnya kita ke ke puncak gitu ya. Iya. Nyari berhenti wudhu itu kan susah. Iya. 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 Tadi kita niatnya memuliakan waktu, terus nawa itu takhiroh waktu maghribi ila isyahi lillahi ta'ala. Itu dalam hati apa kita ucapkan? Di dalam hati sah ya. Kalau kita kagak hafal tuh bacaannya ya, niat dalam hati aja itu insya Allah Allah tahu. Udah nyampe Sholat maghrib. Sholat lah ini udah nyampe kebablasan ya. Iya. Kalau kita jalan juga gitu ya. Ya boleh berjamaah. Sebaiknya laksanakan di perjalanan. Jadi rumah mah sebenarnya kagak bisa begitu. Apa tol Cikampek kan itu nyampe nih, kita laksanakan akhirnya. Atau tak sholat maghrib di rest area itu isanya udah di bawah biar nggak sholat lagi gitu. Jadi ada beda antara jam kosor kalau perjalanan ya. Kalau kosor ya, kalau jam itu nggak mesti kita dalam perjalanan ya. Misalnya kita mau operasi ya kan, boleh ditarik tuh. Iya, kita mau operasi misalnya kata dokter, nih operasi ini nanti sadar-sadarnya pulihnya itu misalnya maghrib kan. Nah atur tuh sholat zuhur asalnya ditarik ke zuhur sebelum operasi ya kan. Tuh boleh dijamak tapi nggak pakai kosor, dijamak aja, digabung sholat asar sama sholat maghrib dilakukan di zuhur ya kan, karena di asar itu kan kelewat. Nah, nanti begitu siuman di maghrib, nah itu namanya jamak. Boleh jadi nggak harus perjalanan gitu. Artinya darurat tingkat tinggi ya, bukan daruratnya jadi nganten. Kalau jadi nganten mas saya mah kagak masuk saya mah. Nah ntar tukang rias pengantin begitu dijama aja ntar ya kan. Bagi saya kagak bukan darurat tingkat tinggi, itu mah bukan juga karena tukang riasnya aja itu kan ya. Tuh tapi kalau memang operasi darurat tingkat tinggi iya mau operasi ya kan. Nah itu dia ya. Jadi kalau yang di jalan 98 minimal ya, 86 kilo ke atas ya, nah, itu udah ke Bogor itu udah masuk ya, ke Banten itu udah 86 masuk ya gitu. Gimana Ustaz kalau saya makan misalnya jalan-jalan bantu jarak, saya emang nggak pernah kok misalnya namanya oke jamaah kotor sholat biasa ketemu sono kan di sono ketemu asar ketemu tuh gimana ya nggak apa-apa gitu ya begitu. Kalau kita orang ya kadang-kadang iya tuh iya buat asar belum nyampe. Iya. Nah yang kalau kepepet begitu tidak bisa diprediksi ya kan, kadang macet, kadang kita aman-aman aja nih ternyata kagak nyampe.
Nah itu tadi betul namanya sholat lihudil waktu. Nah niatnya